Sumber sejarah. Sebelum membahas permasalahan inti, sebaiknya simak pembahasan sebagai berikut. Sumber sejarah ada 3 kategori, yaitu 1. Sumber sejarah primer adalah sumber sejarah yang diperoleh dari pelaku sejarahnya secara langsung, baik dari tuturnya, ceritanya, dan pengalaman yang diutarakannya secara langsung. Kemudian ia tulis dalam bentuk tulisan atau prasasti. Kategori yang kedua, sumber sejarah sekunder, adalah sumber sejarah yang diperoleh dari pihak kedua dari pelaku sejarah itu sendiri. Kategori ketiga adalah sumber sejarah tambahan atau tidak valid, adalah sumber sejarah yang diperoleh dari pihak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dari masa ke masa. Sebagai contoh sumber sejarah primer adalah Empu Prapanca menulis perihal karakter orang atau kehidupannya atau kehidupan orang-orang di masanya, seperti menulis dalam lontar atau batu prasasti. Meski demikian, sumber sejarah primer ini sangat mustahil didapati hingga masa sekarang. Contoh sumber sejarah sekunder: Empu Prapanca mempunyai saudara terdekat atau istrinya atau anggota keluarganya, lalu orang terdekat tersebut menceritakan Empu Prapanca dalam sebuah tulisan pada lontar atau batu prasasti, atau menggambarkan kehidupan Empu Prapanca dalam bentuk media gambar atau lukisan. Contoh sumber sejarah tambahan atau tidak valid: Empu Prapanca diceritakan oleh orang lain yang jauh berada di masanya. Ini didapat hanya dari isu atau pemikiran atau penyelidikan atau analisa berdasar kemampuan otak manusia dalam berpikir. Ini bisa jadi sumber tersebut tidak valid atau dalam inti sumbernya tidak akurat atau tidak jelas, karena hanya berdasarkan nalar atau rasio yang bisa mengubah keadaan sebenarnya. Bahkan dalam menggambarkan tokoh Empu Prapanca itu sendiri di masa pasca Majapahit hingga Mataram sampai saat ini, tidak ada yang tahu pasti wujud sebenarnya Empu Prapanca, dalam artian bentuk tubuh, wajah, postur, dan tingkah lakunya. Semua yang ada sekarang hanyalah sebatas penggambaran atau sebagai gambar, atau hanya sebagai mediasi atau mediator untuk bercerita saja. Ini masuk akal karena pada era terdahulu belum ada teknologi yang bersifat menyimpan data. Contoh seperti lontar kuno, yang itu saja belum pasti dibuat oleh pelaku sejarah itu sendiri, karena lontar hanyalah benda atau bahan yang rapuh dan sangat mudah rusak. Tidak atau jauh beda dengan prasasti yang ditulis di batu. Itu bisa dianggap bukti kuat untuk sejarah, karena batu bisa bertahan ribuan tahun lamanya, meskipun pahatan pada batu tersebut bisa jadi aslinya sudah tidak jelas lagi. Menyinggung tentang Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi adalah sebuah karya sastra berbentuk tembang dalam bahasa Jawa yang berisi tentang sejarah Pulau Jawa. Kitab ini menceritakan raja-raja di Pulau Jawa dari era Hindu-Buddha hingga Mataram Islam. Selain itu, ada pula disinggung tentang Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya. Babat Tanah Jawi merupakan salah satu jenis historiografi tradisional dan menjadi salah satu sumber dalam rekonstruksi sejarah di Pulau Jawa. Babat Tanah Jawi adalah mahakarya sastra bagi masyarakat Jawa yang dapat dibagi menjadi 2 kelompok induk naskah. Yang pertama ditulis oleh Caring Adilangu II, yaitu juru tulis dari Keraton Surakarta yang hidup pada masa Pakubuwono I hingga Pakubuwono II.
Babat Tanah Jawi versi Carik Adilangu II selesai ditulis pada tahun 1722 Masehi. Kemudian terdapat versi lain Babat Tanah Jawi yang ditulis oleh Carik Tumenggung Tirto Wiguno atas perintah Paku Buwono III dan selesai pada tahun 1788 Masehi. Pada tahun 1874 Masehi, seorang ilmuwan dari Belanda bernama Johannes Jacobus Meinsma menerbitkan Babat Tanah Jawi dalam versi prosa. Babat Tanah Jawi berisi sejarah raja-raja yang pernah berkuasa di Pulau Jawa dari zaman Hindu-Buddha sampai Islam masuk di Jawa. Selain itu, diceritakan pula silsilah dari raja-raja tersebut. Bahkan apabila dirunut asal-usulnya, silsilah raja-raja tersebut berujung hingga Nabi Adam. Dari dua versi Babat Tanah Jawi yang dikeluarkan oleh keraton pada tahun 1722 Masehi dan 1788 Masehi, terdapat sedikit perbedaan pada isinya. Perbedaannya terletak pada penjelasan terkait sejarah Jawa kuno sebelum munculnya Mataram Islam. Versi pertama yang terbit pada tahun 1722 Masehi menceritakan tentang riwayat kerajaan Mataram Islam secara singkat. Sedangkan pada versi kedua yang terbit pada tahun 1788 Masehi dijelaskan secara detail terkait kerajaan Mataram Islam. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Jawa beserta para penguasanya. Berikut ini penguasa Jawa dari zaman Jawa kuno, pertengahan, dan Jawa baru. Pada Jawa kuno: 1. Kerajaan Kadiri. 2. Kerajaan Pengging. 3. Kerajaan Jenggala. 4. Kerajaan Majapahit. Di era Jawa pertengahan: 1. Kerajaan Demak. 2. Kerajaan Pajang. 3. Kerajaan Mataram. Di era Jawa baru, yaitu 1. Kasunanan Surakarta. Yang kedua adalah Kesultanan Yogyakarta. Ketiga, Kadipaten Mangkunegaran. Yang keempat adalah Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta Hadiningrat.